Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas Aiji. Silakan klik tombol subscribe bagi yang belum dan sebarkan video ini ke teman-teman kalian agar belajar matematika kalian lebih mudah. Terima kasih. Selamat menonton. Pada video kali ini kita akan membahas materi segitiga dan segi empat. Ini materi kelas 7 semester 2. Nah, di video kali ini kita bahas dulu yang tentang segitiga. Di sini yang akan kita bahas adalah jenis segitiga dan garis istimewa yang ada pada segitiga. Yang pertama kita bahas dulu jenis segitiga. Jenis segitiga itu bisa dibedakan jadi dua kelompok ya, berdasarkan panjang sisi atau mungkin berdasarkan besar sudutnya. Yang pertama berdasarkan panjang sisi dulu. Nah, segitiga seperti yang kita tahu adalah bangun datar yang memiliki tiga sisi atau dia dibatasi oleh tiga sisi. Nah, berdasarkan panjang sisinya, segitiga dapat dibedakan jadi tiga jenis. Yang pertama namanya adalah segitiga sama sisi. Itu jika panjang ketiga sisinya sama panjang. Artinya, kalau kita punya segitiga, katakanlah yang biru ini ya. Nah, ketiga sisi ini yang kiri, kanan sama bawah, kalau ketiga-tiganya sama panjang, artinya dia adalah segitiga sama sisi. Biasanya kalau di gambar itu dia diberi tanda gini. Diberi tanda yang sama. Kalau misalkan tandanya pakai garis 2, semuanya pakai garis 2. Artinya dia sama sisi. Jadi misalkan nih, yang ini panjangnya 6 cm, maka untuk sisi kanan dan sisi bawah juga akan sama-sama 6 cm. Ini disebut sebagai segitiga sama sisi. Nah, yang kedua itu adalah segitiga sama kaki. Nah, kalau sama sisi ketiga-tiganya sama, kalau sama kaki itu hanya ada dua sisi yang sama panjang. Nah, jadi misalkan nih segitiga warna orange ini ya, yang sebelah kiri dan kanan dia sama panjang, diberi tanda yang sama. Artinya dia adalah segitiga sama kaki. Nah, jadi misalkan nih yang ini 8 cm, maka yang kanan juga akan 8 cm. Nah, untuk segitiga sama kaki, sudut kakinya yang ini ya, ini juga akan sama besar nih. Jadi misalkan yang ini, yang sebelah kiri ini besar sudutnya katakanlah 30 derajat. Maka yang ini juga akan sama-sama 30 derajat seperti itu. Ya, di samping ini sisinya sama panjang. Nah, kiri kanan ini aja tapi ya. Nah, yang terakhir itu adalah segitiga sembarang. Jadi kalau sama sisi ketiga-tiganya sama panjang, sama kaki hanya ada dua yang sama panjang. Kalau sembarang ketiga-tiganya tidak sama panjang, jadi tidak ada yang sama panjang sisinya. Itu disebut sebagai segitiga sembarang. Misalkan yang hijau ini ya. Misalkan nih, ini panjangnya 5 cm. Kemudian yang kanan 4 cm, yang bawah 6 cm misalkan seperti ini. Nah, ini disebut sebagai segitiga sembarang karena dari ketiga sisi tidak ada yang sama panjang, gitu ya. Nah, berikutnya itu adalah segitiga kalau dibedakan berdasarkan besar sudutnya. Ingat-ingat, total sudut dalam dari suatu segitiga adalah 180. Jadi misalkan ini ya, sudut atas, kiri, kanan ini kalau kamu total harus ketemu 180. Nah, berdasarkan besar sudutnya dibedakan jadi tiga jenis nih segitiga. Yang pertama namanya segitiga lancip. Segitiga lancip itu bisa dipenuhi kalau misalkan ketiga sudutnya lancip. Jadi sudut atas, kiri, kanan, tiga-tiganya harus sudut lancip, yaitu kurang dari 90 derajat. Itu baru bisa dikatakan sebagai segitiga lancip. Jadi misal, yang atas ini besarnya 70 derajat. Misal aja ini ya. Kemudian ini 50 derajat. Nah, berarti yang sisi kanan atau sudut kanan berapa? Ingat-ingat totalnya 180. Ini 70, ini 50. Jadi kan 120 ya. Biar jadi 180 kan kurang 60 lagi. Maka yang kanan ini harus sebesar 60 derajat. Nah, segitiga ini disebut sebagai segitiga lancip. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan ketiga sudutnya ini nilainya kurang dari 90 derajat. Maka disebut sebagai segitiga lancip. Yang kedua adalah segitiga tumpul. Nah, kalau segitiga tumpul itu cukup salah satu sudutnya harus tumpul, yaitu lebih dari 90 tapi tidak sampai 180 atau kurang dari 180. Misalkan yang bawah ini segitiga orange ini ya. Kita ganti warna biar kelihatan apa ya. Nah, misalkan ini ya. Misalkan segitiga yang orange itu, misalkan yang sudut yang atas ini nilainya adalah 120 derajat, misalkan seperti itu. Nah, karena dia 120 derajat, artinya kan dia lebih dari 90 derajat ya. Nah, itu disebut sebagai segitiga tumpul. Diingat-ingat totalnya harus 180.
Misalkan nih, yang di sini adalah 40 derajat. Berarti kan kalau kita total jadi berapa nih? 120 tambah 40 jadi 160 ya. Biar jadi 180, maka yang kanan harus sebesar 20 derajat kayak gitu. Nah, jadi cukup ada satu sudut yang nilainya lebih dari 90, maka bisa disebut sebagai segitiga tumpul seperti ini. Dia besarnya 120 ya. Artinya dia segitiga tumpul. Yang terakhir adalah segitiga siku-siku. Siku-siku itu kan 90 derajat. Nah, jadi kalau kita punya segitiga yang salah satu sudutnya dia siku-siku atau 90 derajat, maka bisa disebut sebagai segitiga siku-siku. Contoh misalkan segitiga warna hijau ini. Misalkan yang bagian gini, bagian kiri dia 90 derajat. Atau biasanya diberi tanda kotak seperti ini. Artinya dia 90 derajat. Maka disebut sebagai segitiga siku-siku. Misal nih, yang di sini besarnya adalah berapa ya? 30 derajat. Yang atas berapa? Coba dihitung. 90 tambah 30, 120 nih. Nah, berarti ya kurang dia 60. Nah, jadi ini disebut sebagai segitiga siku-siku. Ingat-ingat ya, kalau segitiga lancip, ketiga-tiganya harus kurang dari 90. Kalau segitiga tumpul, harus ada satu yang lebih dari 90. Kalau segitiga siku-siku, harus ada satu yang nilainya 90 derajat atau kotak seperti ini. Nah, ini adalah jenis segitiga kalau dibedakan berdasarkan besar sudutnya. Kalau yang pertama tadi berdasarkan panjang sisinya. Nah, yang terakhir kita bahas yang namanya garis istimewa yang ada pada segitiga. Itu dibedakan jadi 4 jenis ya. Yang pertama namanya adalah garis berat. Jadi garis berat itu ditarik dari salah satu titik sudut. Jadi kalian pilih nih salah satu titik sudut. Misalkan kita pilih yang atas. Kita tarik garis ke sisi di hadapannya, jadi ke sisi yang bawah ini. Dan dia harus membagi sisi tersebut sama panjang. Jadi caranya gini, kita mau tarik dari sini, maka nanti harus ke sisi ini kan ya. Nah, sisi ini kalian bagi dulu sama panjang. Misalkan tengah-tengahnya sebelah sini. Nah, jadi tarik dari titik sudut ini ke tengah-tengah garis di hadapannya. Nah, akhirnya kiri dan kanan ini terbagi sama panjang. Garis yang merah ini disebut sebagai garis berat. Jadi garis yang ditarik dari salah satu titik sudut ke sisi di hadapannya dan membagi sisi tersebut sama panjang. Jadi yang sebelah sini dan sebelah sini itu panjangnya sama. Maka disebut sebagai garis berat yang merah ini. Yang kedua namanya adalah garis bagi. Jadi kalau garis berat tadi patokannya adalah sisi di hadapannya harus sama panjang. Kalau garis bagi dia sama prosesnya, ditarik dari salah satu titik sudut segitiga ke sisi di hadapannya. Jadi misalkan dari sini ya, ke sisi ini. Tetapi dia tidak membagi sisi, tapi dia membagi sudut yang sama besar. Jadi patokannya sudutnya. Jadi misalkan ini ya, dari sini kita mau ke depannya. Nah, jadi nggak penting sisinya harus sama panjang atau enggak. Yang kita perhatikan adalah ini. Bagian sudut kiri dan kanan ini harus sama besar. Jadi misalkan nih, yang gede ini misalkan besarnya adalah 80 derajat. Maka sudut kiri dan kanan ini harus sama-sama 40 derajat. Baru dikatakan dia garis bagi. Jadi kalau garis berat itu membagi sisi sama panjang, garis bagi membagi sudut sama besar. Jadi patokannya sudutnya ini, kiri kanan harus sama besar. Itu baru bisa disebut sebagai garis bagi. Yang ketiga namanya adalah garis tinggi. Jadi kalau garis tinggi prosesnya sama seperti tadi, kita tarik dari salah satu titik sudut segitiga ke sisi di hadapannya. Jadi dari sini ke sisi di hadapannya. Tetapi dia harus tegak lurus dengan sisi tersebut. Jadi kita dari sini mau tarik ke sini nih, harus membentuk sudut siku-siku atau tegak lurus. Jadi misalkan dari sini, nah harus nariknya tegak lurus. Nah, katakan ini lurus ini ya. Ini jadi sudut siku-siku ya. Nah, maka garis yang merah ini disebut sebagai garis tinggi, gitu ya. Jadi kalau garis tinggi dia harus membentuk sudut siku-siku dengan sisi di hadapannya. Nah, itu baru disebut sebagai garis tinggi. Yang terakhir adalah garis sumbu. Nah, jadi ini agak sedikit beda. Kalau yang 1, 2, 3 tadi garis berat, kemudian ada garis tinggi, garis bagi, itu semuanya ditarik dari salah satu titik sudut segitiga. Nah, kalau garis sumbu, dia tidak harus ditarik melalui titik sudut. Yang penting garis sumbu itu adalah garis yang membagi sama panjang salah satu sisi segitiga dan tegak lurus. Jadi dia tidak harus lewat titik sudut kayak gini. Jadi misalkan nih, kita mau pakai sisi alas. Ini kita bagi dua dulu sama panjang. Misalkan tengah-tengahnya sebelah sini ya. Ini tengah-tengah nih. Nah, maka dari titik tengah ini kita tinggal tarik garis ini. Suatu garis yang tegak lurus. Ini lurus ya.
Nah, garis ini. Garis merah ini dia tegak lurus dengan sisi alas. Dan dia membagi sisi alas ini sama panjang. Nah, cukup seperti ini. Jadi kalau garis sumbu nggak harus lewat titik sudut. Yang penting dia harus apa? Tegak lurus. Kepencet nih. Tegak lurus ya. Jadi ini dan ini harus tegak lurus. Dan juga membagi sisi kiri dan kanannya ini sama panjang. Maka ini disebut sebagai garis sumbu, seperti itu. Nah, jadi kita sudah belajar nih tadi. Ada yang namanya segitiga dibedakan berdasarkan panjang sisi. Juga segitiga dibedakan berdasarkan besar sudut. Dan juga kita sudah belajar yang namanya 4 garis istimewa yang ada pada segitiga. Garis berat, garis bagi, garis tinggi, maupun garis sumbu. Semoga bermanfaat, bisa membantu belajar kalian di rumah. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.